Sabdamu Bapa bagai air segar, membasahi menyuburkan bumi, menggugah jiwa, segarkan hati, kobarkan nurani untuk bersaksi. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Markus bab 8 ayat 27 sampai 35. Pada suatu hari Yesus bersama murid-muridnya pergi ke kampung-kampung di sekitar Kaisarea Filipi. Di tengah jalan Yesus bertanya kepada murid-muridnya, "Kata orang, siapakah aku ini?" Para murid menjawab, "Ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, ada pula yang mengatakan seorang dari para nabi." Yesus bertanya lagi kepada mereka, "Tetapi menurut kamu, siapakah aku ini?" Maka Petrus menjawab, "Engkau adalah Mesias." Lalu Yesus melarang mereka dengan keras supaya jangan memberitahukan kepada siapapun tentang Dia. Kemudian mulailah Yesus mengajarkan kepada mereka bahwa Anak Manusia harus menanggung banyak penderitaan. Ia akan ditolak oleh tua-tua, oleh imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan bangkit sesudah 3 hari. Hal itu dikatakannya dengan terus terang. Tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegurnya. Maka berpalinglah Yesus, dan sambil memandang murid-muridnya, ia memarahi Petrus, katanya, "Enyahlah iblis, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Lalu Yesus memanggil orang banyak dan murid-muridnya dan berkata kepada mereka, "Setiap orang yang mau mengikuti aku harus menyangkal diri, memikul salibnya dan mengikut aku. Karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya, tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku dan karena Injil, ia akan menyelamatkannya." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari terkasih, seorang gadis pernah bercerita pada saya bahwa dia memutuskan untuk tidak menikah karena dia mempunyai tanggung jawab menjaga ibunya yang sudah lanjut usia dan seorang keponakannya yang ditinggalkan oleh kedua orang tuanya. Dia mengatakan bahwa dia sangat mencintai kedua orang yang ada bersamanya itu. Bahkan dia menyembunyikan sakit tumor yang sedang dia derita. Di hadapan ibu dan keponakannya yang sudah dianggap seperti anaknya sendiri, dia selalu berusaha tampil prima, sehat dan kuat. Tapi kenyataannya tidak. Dia menyembunyikan penyakit yang dideritanya itu dengan rapi agar ibu dan keponakannya itu tidak sampai patah semangat. Sikap gadis inilah salah satu contoh sikap penyangkalan diri demi orang yang dicintainya. Dia berkorban perasaan, fisik, dan selalu bermaksud membahagiakan orang yang dicintainya tanpa harus mengeluh dan pamer rasa sakitnya. Dalam dirinya ada prinsip, biarlah saya menderita, yang penting mereka bahagia. Intinya adalah, dia rela menderita demi kebahagiaan orang yang dicintainya. Saudara-saudari terkasih, dalam bacaan Injil yang saya bacakan tadi, Yesus mengajarkan satu hal kepada para murid tentang makna kemesiasannya. Yesus adalah Mesias, tetapi Mesias yang menderita, bukan Mesias politik seperti yang diharapkan oleh orang Yahudi pada waktu itu. Yesus sebagai Mesias akan menderita, tetapi dia tidak akan lari dari penderitaan itu. Dan memang itu terbukti di mana Yesus rela disiksa dan disalibkan demi kebahagiaan kita yang dicintainya. Nah, lewat pengajaran ini, Yesus mengajak kita untuk meneladani sikapnya dengan cara ikut ambil bagian di dalam kemesiasan
atau di dalam penderitaan Kristus itu sendiri. Bagaimanakah caranya kita bisa ambil bagian di dalam kemesiasan atau di dalam penderitaan Kristus itu? Langkah pertama adalah kita harus mau menjadi murid Yesus Kristus. Seperti apakah kriteria menjadi murid Yesus itu? Dalam Injil tadi kita menemukan jawabannya, di mana Yesus berkata bahwa orang yang layak menjadi muridnya adalah orang yang mau menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikuti Dia. Coba kita dalami satu persatu pernyataan Yesus ini. Pertama, menyangkal diri. Menyangkal diri itu seperti apa? Tentu banyak sekali jenis penyangkalan diri. Contoh yang paling jelas adalah seperti kisah nyata seorang gadis yang saya ceritakan di awal tadi. Dan bentuk penyangkalan diri yang bisa kita lakukan dalam hidup kita sehari-hari adalah menyangkal diri dari kesukaan terhadap perbuatan-perbuatan yang merugikan Tuhan, merugikan sesama, merugikan diri sendiri, dan merugikan alam semesta. Yang kedua, memikul salib. Memikul salib itu seperti apa? Dalam spiritualitas Kristiani, salib itu sangat identik dengan penderitaan. Penderitaan manusia tentu banyak juga jenisnya. Ada penderitaan datang karena ulah manusia sendiri, dan ada juga penderitaan yang dialami oleh manusia yang datangnya dari orang lain atau dari pihak lain. Dan yang ketiga adalah mengikut Yesus. Mengikut Yesus itu seperti apa? Pertama-tama yang harus kita pahami adalah bahwa mengikut Yesus merupakan sebuah keputusan, bukan paksaan. Nah, kita yang sudah memutuskan untuk mengikut Yesus, maka kita harus berusaha menyamakan diri dengan Yesus di dalam segala hal, dalam perkataan, dalam perbuatan, dan dalam pikiran. Istilahnya adalah, kita harus berusaha menjadi imitasi Kristus di dalam segala hal. Tahu kan imitasi? Imitasi itu artinya tiruan atau KW. Jadi, kita harus bisa menjadi tiruan Kristus di dunia ini. Saudara-saudari terkasih, menyangkal diri, memikul salib, dan mengikut Yesus bukanlah pekerjaan yang mudah. Banyak pengorbanan yang harus kita lakukan untuk menjadi pengikutnya. Tetapi kita tidak boleh menyerah begitu saja dengan mengatakan, saya tidak sanggup. Tidak begitu. Tuhan pasti akan membantu kita kalau kita mau memohon bantuan dan pertolongannya. Mungkin ada satu pertanyaan yang menantang iman kita. Untuk apa kita melakukan itu semua? Apa gunanya kita menyangkal diri, memikul salib, dan mengikut Yesus? Jawabannya adalah demi kehidupan kekal yang kita damba-dambakan saat ini. Karena tidak bisa dipungkiri bahwa setiap orang pasti mendambakan kebahagiaan kekal bagi jiwanya setelah dia meninggalkan dunia ini. Oleh karena itu, marilah kita berusaha menyerupai diri kita dengan Kristus yang telah kita ikuti itu. Kita tiru cara hidupnya. Kita imitasikan penderitaan kita dengan penderitaannya. Kita hasilkan buah iman kita itu dengan perbuatan kasih kepada Allah dan kasih kepada sesama. Seperti yang dikatakan oleh Rasul Yakobus dalam Yakobus 2 ayat 14 yang berbunyi, apakah gunanya saudara-saudariku jika seorang mengatakan bahwa ia mempunyai iman padahal ia tidak mempunyai perbuatan? Dapatkah iman itu menyelamatkan dia? Pernyataan Rasul Yakobus ini mengingatkan kita bahwa tidak ada gunanya orang berkata bahwa dia adalah seorang Katolik tetapi dia tidak mau berbuat seperti yang dikatakan oleh Yesus dalam Injil tadi. Maka yang benar adalah kalau kita mengatakan bahwa kita adalah seorang pengikut Kristus atau seorang Katolik, maka kita harus menyangkal diri kita dan memikul salib kita dengan cara hidup sesuai dengan perintah Yesus sendiri. Maka saudara-saudari terkasih, marilah kita ikuti Yesus dengan sepenuh hati dan dengan sepenuh jiwa. Jangan kita ikuti Yesus hanya karena ikut-ikutan semata, seperti yang dilakukan oleh beberapa orang. Kalau kita sudah mengatakan bahwa kita adalah pengikut Yesus, maka segala hal yang menghalangi kita untuk mengikuti Yesus harus kita singkirkan dalam hidup ini. Kita harus berani mengatakan tidak terhadap segala godaan dan ancaman yang justru menghalangi kita sampai kepada Kristus. Dan kalau kita sudah mempunyai prinsip seperti ini, maka kita adalah pengikut Yesus Kristus yang sejati. Amin.